Assalamualaikum. Weekend yang kelabu ya, buat gua sih pastinya, dan gue yakin juga banyak fans Manchester United ya. Kalah telak 4-2 di Kings Power Stadium ya. Langsung aja gue mau bikin reviewnya pertandingan tadi. Manchester United tampil dengan formasi yang menurut gua mengejutkan, terutama di lini belakang ya. Kenapa? Karena seorang Harry Maguire ternyata ditampilkan sebagai starter, bahkan ya berduet dengan Victor Lindelof, di mana kabar terakhir itu kan masih simpang siur ya. Apakah Harry Maguire yang akan ditampilkan atau tidak? Tapi ternyata ya dia mengisi starter. Pun menurut gua juga lini tengah ya, diduetkannya Paul Pogba yang sebenarnya sudah gue perkirakan memang akan ditempatkan di sana, tapi duetnya dengan seorang namanya Matic nih sempet tadinya gue pertanyakan ya, kenapa kok Matic sementara Scott McTominay kan tersedia. Cuman belakangan gue berpikir mungkin ya Scott McTominay masih ada kelelahan ya kan, sepulang dari tim nasional Skotlandia yang tampil cukup habis-habisan di 2 pertandingan terakhir itu kan, untuk menjaga peluangnya tetap lolos ke Piala Dunia. Sementara Nemanja Matic ini kan tidak ikut serta ya di international break. Jadi menurut gua lebih reasonable karena ya dari kondisi fisik kan lebih siap ya. Jadon Sancho juga jadi starter ya. Ini agak sedikit di perkiraan di luar perkiraan gua, dan tadinya begitu gua melihat formasi ini memang tampak United ini cukup cukup ofensif ya, cukup ofensif dalam itu tadi ya, mengawali pertandingan ini. Sementara Leicester sendiri, Harvey Barnes ini dicadangkan ya, James Maddison dimainkan di awal, Boubakary Soumane ini lebih dipilih ya, karena memang Wilfried Ndidi itu kan absen ya. Sementara di belakang Yannick Vestergaard tidak dimainkan, dan ternyata Brendan Rodgers ini lebih bermain dengan sistem 3 back ya, 3-4-1-2 melawan 4-2-3-1-nya Manchester United ya. 10 menit awal ini Leicester langsung lebih banyak masuk ke sepertiga daerah pertahanan Manchester United ya. Kelechi Iheanacho ini yang diduetkan bersama Jamie Vardy ini cukup efektif, pergerakannya cukup bagus ya. Penetrasinya juga cukup bagus. Sementara Manchester United ini berusaha untuk main pendek merapat, berusaha untuk itu tadi ya, dalam rangka menembus sepertiga akhir dari Leicester yang cukup sulit untuk ditembus. Kenapa? Karena Manchester United sering melakukan kesalahan sendiri ya, salah passing dan juga salah end passing, utamanya di daerah sepertiga terakhir dari Leicester City ya. Manchester United sendiri juga menampilkan sesuatu yang agak sedikit berbeda dari pertandingan sebelumnya ya, di mana serangan itu juga cukup banyak dilakukan dari sayap ya, baik itu kanan dan kiri. Dan terlihat sekali kalau menurut gue ya, dengan amatiran ada usaha untuk melakukan crossing ya ke daerah tengah ya. Di menit ke-18 ada penetrasi dari sisi kanan ya, kerjasama antara Aaron Wan-Bissaka kepada Mason Greenwood, ke Bruno, balik lagi ke Greenwood, diakhiri dengan shooting dari luar kotak penalti dari Greenwood ya. Dan itu menurut gue gol yang cukup baik ya, setelah gue nggak tahu berapa ribu mungkin ya usaha dari seorang Mason Greenwood melakukan shooting seperti ini ya di pertandingan sebelumnya, dan akhirnya berhasil di pertandingan tadi ya, 1-0 untuk Manchester United. Setelahnya masuk ke menit ke-30 ini Manchester United makin dominan ya, lebih dominan, lebih solid di tengah, lebih kokoh juga di belakang ya, karena banyak melakukan blok dari serangan pemain Leicester ya, baik itu blok umpan ya kan, memotong umpan, ataupun juga blok shooting ya yang terjadi di sepertiga daerah pertahanan dari Manchester United ya. Terutama itu tadi ya, dari bagaimana Manchester United ini berhasil memotong skema serangan balik dari Leicester City ya, walaupun juga ada beberapa yang mampu berakhir katakanlah sampai masuk ke daerah pertahanan Manchester United ya. Dan kalau gue lihat di sini, Leicester City itu juga sering melakukan build up serangan balik, itu dimulai dengan kesalahan pemain Manchester United ya, kesalahan umpan ya kan, kesalahan kontrol, yang akhirnya bola ini berpindah dari Manchester United ke Leicester City, dan ini dimanfaatkan Leicester City untuk build up serangan
balik ya. Di menit ke-30 ada kesalahan fatal dari Maguire ya. Bola itu dicuri oleh Kelechi Iheanacho yang memberikan umpan ke Youri Tielemans dan melakukan shooting melambung dan mendukik pojok kanan yang menurut gue cukup bagus ya. Itu susah sih menurut gue untuk penjaga gawang manapun berusaha untuk memblok ya tendangan itu. Akhirnya 1-1 dan ya gol itu juga tercipta dari kesalahan pemain belakang Manchester United ya. Dalam hal ini adalah Harry Maguire. Dan again gue ulangi, kesalahan-kesalahan pemain Manchester United ini juga sering sekali dimanfaatkan oleh pemain Leicester. Jadi menurut gue banyak sekali serangan Leicester itu dimulai atau itu tadi ya karena kesalahan pemain Manchester United baik itu di belakang maupun di tengah ya. Dan ya kesalahan itu cukup banyak dilakukan Manchester United, bukan hanya di daerah sendiri tapi juga ketika mereka sedang build up serangan masuk ke daerah pertahanan dari Leicester City ya. Catatan gue di babak pertama ini Cristiano Ronaldo sangat-sangat terisolir ya, tidak ada support, tidak ada umpan, pun juga pergerakannya tidak banyak disupport ya, karena ada beberapa kali juga Cristiano Ronaldo ini berusaha untuk jemput bola ya dengan mencari agak turun ke bawah, tapi tetap tidak ada support yang mampu membaca pergerakan Cristiano Ronaldo ya. Dan yang kedua adalah Harry Maguire yang di babak pertama tampil bapuk buruk banget ya, sering salah baca serangan ya kan, salah umpan, tidak percaya diri, akhirnya itu tadi yang melakukan blunder yang mengakibatkan gol dari Leicester City ya. Secara statistik sih kalau gue lihat sebenarnya tidak begitu istimewa ya. Leicester di babak pertama ball possession unggul tipis, total shots juga Manchester United masih lebih unggul. Manchester United masih lebih lebih banyak melakukan tackles, interception dan juga clearance. Tapi yaitu tadi ya, mereka juga banyak melakukan kesalahan ya. Walaupun kalau kita lihat ya, possession loss itu Leicester City lebih unggul sedikit ya, katakanlah berimbang. Tapi aerial duels itu lebih banyak Leicester City yang unggul ya. Again, menurut gua penampilan di babak pertama ini lebih ke so-so ya Manchester United. Masuk ke babak kedua, langsung Leicester City dapat beberapa peluang ya, again dari serangan balik atau juga dari kesalahan pemain Manchester United ya. Manchester United sendiri gua lihat di 15 menit awal ya itu berusaha untuk tampil agresif, walau again ya mereka ini kesulitan untuk masuk ke sepertiga akhir dari Leicester City ya. Sesekali juga mereka berusaha untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti ya. Ya menurut gua sih itu juga bisa menjadikan solusi ya, cuman sayangnya either keakurasinya tidak bagus atau powernya cukup lemah ya. Leicester City juga akhirnya mampu lebih menguasai possession ya, katakanlah mereka lebih berani bermain bola. Manchester United juga sering gagal ketika mereka berusaha untuk melakukan serangan balik ya. Ada beberapa momen ya serangan balik dari Manchester United yang sayangnya tidak mampu dimanfaatkan oleh pemain depannya. Either itu tadi ya, kurang tajam atau salah, sekali lagi ya, salah umpan, salah end passing. Di menit ke-65 Marcus Rashford akhirnya masuk ya menggantikan Jadon Sancho. Ini adalah penampilan pertama Marcus Rashford musim ini ya, dan penampilannya ini langsung merubah ya. Manchester United tampak lebih nyaman, lebih pede dan mulai balik menguasai possession ya. Tapi di menit ke-75 lagi-lagi ada kesalahan ya dari seorang Nemanja Matic. Bola ini mengarah ke Youri Tielemans dan tendangannya hampir saja membobol dari David De Gea. Beruntung David De Gea ini masih mampu menyelamatkannya ya. Jadi sudah di save, bola pun juga masih kena tiang ya. Lalu ada kejadian lagi di menit ke-77 ya, dengan skema corner. Ada perebutan bola di depan gawang David De Gea ya, jatuh di kaki Soyuncu dan berhasil melesakkan bola yang sudah jaraknya pun mungkin cuma tinggal 1 meter di depan gawang ya. 2-1. Ya menurut gua gol yang terlihat sekali kita ini kan cukup sering ya kebobolan dari skema bola mati ya di pertandingan ya, terutamanya musim lalu. Tapi di musim ini di awal-awal itu kan kita sudah mulai kuat lah ya dalam menghadapi bola-bola mati utamanya dari corner. Tapi ini sekarang kembali lagi terjadi ya. Terlihat sekali lini belakang itu kurang konsentrasi ya.
Dan di menit ke-82 Marcus Rashford akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ya, melalui gol yang berawal dari umpan jarak jauh ya, assist jarak jauh dari seorang Victor Lindelof ya. Dan Victor Lindelof sendiri juga sudah beberapa kali melakukan umpan-umpan seperti ini ya, assist seperti ini. Dan menurut gua finishing dari seorang Marcus Rashford juga terlihat mantep ya. Akhirnya 2-2. Cuma tidak menunggu lama, Leicester kembali unggul 3-2 ya, melalui Jamie Vardy memanfaatkan umpan dari Ayouse Perez ya, dari sisi kiri atau sisi kanan Manchester United, di mana Jamie Vardy di agak sedikit luar kotak, bukan di dalam kotak penalti tapi agak sedikit keluar ya. Tidak ada yang menjaga pemain Manchester United, tidak ada yang memperhatikan pergerakan dari Jamie Vardy, terutamanya pemain-pemain dari lini belakang dari Manchester United ya. Dan menurut gua again ini menunjukkan koordinasi yang buruk di lini belakang ya. Dan ya Manchester United setelahnya berusaha untuk keluar menyerang, walaupun Leicester City ini juga lebih dalam lagi ya, bertahan, menyulitkan. Dan akhirnya di menit ke-90 justru ya, akhirnya dari skema corner lagi-lagi ya, 4-2, Patson Daka ini berhasil menjebol gawang dari David De Gea ya. Dan Patson Daka ini kan tadinya kalau dilihat di replay atau highlights itu kan dijaga oleh Harry Maguire, tapi dia again mampu lepas dari pengawalan Harry Maguire ya. 4-2, pertandingan selesai. Kekalahan away pertama Manchester United ya, setelah berapa kali? 28, 29, gua lupa ya. Pertandingan away tidak terkalahkan. Akhirnya harus selesai di King Power Stadium ya. Ini berarti menjadi 4 kali pertemuan terakhir kita bersama Leicester City tidak berhasil menang ya. Dan menurut gua kekalahan yang cukup menyakitkan, karena di pertandingan terakhir sebelum international break kita juga gagal menang ya, seri 1-1 melawan Everton ya. Ada beberapa catatan sih tentang Manchester United ya. Sebelum itu gua pingin lihat dulu statistiknya di babak kedua ya. Leicester City ini tampil lebih bagus di babak kedua daripada babak pertama, sementara Manchester United justru sebaliknya ya. Again sih, walaupun kita lebih menguasai ball possession ya kan, tapi terlalu banyaklah kesalahan yang dilakukan oleh Manchester United ya, baik itu kesalahan kecil, sedang maupun kesalahan fatal ya. 2 gol yang tercipta dari skema corner menurut gua itu menunjukkan again ya, lini belakang cukup buruk di pertandingan ini ya, sangat-sangat buruk ya. Sementara lini tengah juga kesulitan, Nemanja Matic seperti bekerja sendiri. Paul Pogba ya, kalau gua lihat statistik Paul Pogba ini cukup buruk di pertandingan ini ya, sangat-sangat buruk. Terlalu banyak dia ini kehilangan bola ya kan, possession dia tidak bagus, lalu tidak ada shot on target ya kan. Ground duelsnya itu hanya menang 2 kali ya dari 13 kali percobaan, dan menurut gua ini sangat-sangat buruk ya. Lalu juga possession loss-nya ya, sebanyak 12 kali dia ini possession loss, dibandingkan dengan seorang Nemanja Matic yang hanya 3 possession loss ya. Paul Pogba menurut gua bersama dengan Harry Maguire ya adalah 2 pemain yang tampil cukup buruk ya di pertandingan kali ini. Walaupun tentu saja selain 2 orang ini, pemain-pemain yang lain juga seperti kurang greget ya, bermain seperti kurang semangat ya. Bruno Fernandes tidak seperti biasanya ya. Cristiano Ronaldo juga tenggelam karena tidak dapat support dari lini tengah. Mason Greenwood menurut gua tajam tapi kurang banyak untuk menciptakan momentum untuk dirinya dia sendiri ya. Sementara Jadon Sancho sempat bermain oke tapi tidak stabil ya sepanjang pertandingan kali ini. Anyway, dengan kekalahan ini Manchester United masih berada di 5 besar ya, lebih tepatnya di peringkat ke-5, tergantung bagaimana hasil pertandingan besok ya. Di peringkat pertama ada Chelsea, Liverpool, Manchester City, Brighton, dan juga Manchester United ya. Sekarang Manchester United ini terpaut 5 poin dari Chelsea dan terpaut 4 poin dari Liverpool ya. Gol dan kebobolannya 16 kali bikin gol dan 10 kali kebobolan ya. Ini merupakan yang terbanyak ya, kebobolan 10 ini terbanyak di antara 10 kontestan yang menghuni Big Ten ya, 10 besar ya.
Ada Tottenham yang juga pernah kebobolan 10 gol, pun juga West Ham yang juga sudah kebobolan 10 gol ya. Tapi kalau dibandingkan dengan penghuni 4 besar, Manchester United cukup jauh ya rekor kebobolannya ya. Chelsea kebobolan 3, Liverpool 6, Manchester City 3, Brighton pun hanya 5 ya. Dan menurut gua melihat dari 3 pertandingan terakhir dari Manchester United ya, sekarang problemnya ini ada di lini belakang ya. Apalagi dengan tidak hadirnya seorang Rafael Varane ya. Terlihat sekali tadi itu sangat-sangat buruk, sangat mudah tertembus ya kan. Kita beruntung Leicester City ini kualitasnya tidak bagus-bagus banget, dan juga seorang David De Gea ya yang banyak melakukan penyelamatan penting. Kalau tidak, bukan tidak mungkin tadi itu bisa lebih dari 4 gol yang bersarang di gawang Manchester United ya. Ada faktor positif tetap ada kalau gue lihat ya, ringan amatiran apa itu adalah lini depan yang mampu mencetakkan 2 gol ya, walaupun minim peluang. Dan gue lihat Marcus Rashford ini bisa jadi pembeda ya. Jadi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya melawan Atalanta di hari Rabu malam, dan juga weekend besok melawan Liverpool ya, pertandingan penting, Marcus Rashford sih gue harapin bermain dari menit awal ya. Dan ya again sih, gue sekarang sangat-sangat mempertanyakan, bukan Ole ya. Kalau menurut gue, kalau ada yang bilang Ole out ya itu hak kalian. Tapi menurut gue nggak melihat ada di Ole. Tapi gue justru melihat itu tadi ya, ada beberapa pemain ini yang terutamanya setelah konferensi pers ya, bisa dilihat tadi ada beberapa komen ya kan, dari contohnya dari Paul Pogba. Ya menurut gue sih dari situ, kalau gue ya ringan amatiran, sudah terindikasi ya siapa sih racun-racunnya katakanlah ya, di squad Manchester United kali ini ya. Gue cukup kecewa sih secara pribadi ya mendengar komentar dari Paul Pogba yang oke, memang kita kalah, wajar kalah ya kan, tapi ada, kalau bisa didengarkan lagi tuh ada beberapa kalimat dia tuh sebenarnya seperti menyerang beberapa individu di Manchester United ya. Stupid goals, jelas dia menyerang pemain belakang dari Manchester United, dan menurut gue sih bukan kapasitas dia ya sebagai pemain, kapten pun bukan ya, dan juga yang kesalahan lagi ada dia melakukannya di depan pers ya, di depan wartawan, di depan umum, dan menurut gue ini tidak baik ya, tidak sopan. Harusnya ya sudah, kalau dia memang ada kritik, stay untuk di dressing room ya. Dan dia juga ada banyak kata yang kalau gue sih mengasumsikan dia berusaha untuk menyerang Ole Gunnar ya, lagian di depan publik, di depan pers, dan menurut gue ini sangat-sangat tidak sehat ya. Dan ya menurut gue sih tadi memang Manchester United kurang lebih tampil buruk berjamaah ya. Dan ini menurut gue yang harus diatasi oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga timnya ya. Ingat, ini bukan sekedar miskin taktik atau kaya taktik ya. Karena apa? Kalau manajer kaya taktik sekalipun ya, tapi pemainnya tidak mampu melaksanakan ya, itu kan juga sama aja gitu. Dan kenapa pemainnya tidak mampu melaksanakan? Ya bisa jadi ada toksik, bisa jadi ada elemen atau beberapa aspek pemain ya yang tidak mau melakukan taktik itu, dan itu kan juga mempengaruhi penampilan secara keseluruhan ya. Dan itu yang gue lihat apa yang terjadi di pertandingan tadi ya. Cuman ya mudah-mudahan gue salah. Mudah-mudahan tadi hanya lelah saja ya, kembali dari international break, dan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Atalanta hari Rabu malam ya. Kurang lebih demikian. Ya kecewa sih, cuman ya sudah, kita telan saja, kita nantikan pertandingan selanjutnya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.